warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm ya arhamar rahimin. Qala al muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin amin. Salatut tasabih, salat tasbih. Para sahabat Karamah, channel Karamah Doa, sudah lama channel Karamah Doa belum mengupload video pengajian dari Mujarrabatus Salihin fi Kashfi Kurabil Makrubin karena terkendala banyak kesibukan. Kita akan meneruskan pertemuan yang ke-30 ini sampai pada pembacaan tentang salat tasbih yang oleh para ulama dimarfu'kan atau dinyatakan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahya min a'zami abwabil farj. Salat tasbih ini termasuk dari paling agungnya pintu-pintu pembuka atau pintu kebahagiaan. Wa min aqrabil wasail, dan termasuk dari sarana atau perantara terdekat di jalbil khair, untuk menari atau mendatangkan kebaikan, wa syarhis sadr, dan melapangkan dada, melapangkan atau memberi ketenangan pada kejiwaan kita. Wa daf'il atham, juga pelebur dosa. Salat ini menolak dosa-dosa, artinya pelebur dosa. Wal balaya, dan juga menjadi sarana agar kita terhindar dari musibah-musibah, wasyurur, dan keburukan. Akhraja Abu Dawud an Ibni Abbas. Imam Abu Dawud dalam kitabnya Sunan Abi Dawud meriwayatkan an Ibni Abbas dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lil Abbas, pada pamannya, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, wahai Abbas, wahai ya Ammah, wahai paman, ala u'tika, apakah atau bolehkah aku memberi sesuatu kepadamu, ala amnahuka, bolehkah aku memberikan sesuatu kepadamu, ala ahbuka, sama semuanya para sahabat, maknanya apakah boleh aku memberikan sesuatu kepadamu, ala af'alu bika asyara khisal, apakah boleh aku melakukan padamu 10 perkara. Idza anta fa'alta dzalik, jika engkau pamanku melakukan 10 perkara itu, ghafarallahu lak, maka Allah akan mengampuni dosamu, awalahu, dosa yang pertama, wa akhirahu, dan dosa yang terakhir, sampai akhir. Ada penafsiran ulama yang dimaksud dosa hingga akhir, artinya
ada sebuah perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukan, mengamalkan sholat tasbih ini, diberi perlindungan agar tidak terjerumus pada dosa. Untuk yang seterusnya yang akan datang, itu yang tafsiran akhirahu. Atau oleh Allah bukan tidak melakukan dosa, tapi ia melakukan dosa cuma oleh Allah diberi hidayah atau taufik untuk bertaubat sehingga dosanya diampuni. Qadimahu wa hadithahu, baik dosa yang lampau, yang dulu, wa hadithahu, dan dosa yang baru. Khata'ahu, baik dosa itu didasarkan karena kekeliruannya, wa amdahu, atau dosa yang justru disebabkan atau didorong oleh kesengajaan, itu juga diampuni dengan melakukan sholat tasbih ini. Shaghirahu wa kabirahu, baik dosa itu dosa kecil dan dosa besar. Sirrahu wa alaniyatahu, baik dosa itu dilakukan di saat sepi, wa alaniyatahu, atau dosa itu dilakukan di secara terang-terangan. Asyara khisal, 10 perkara. Antusalliya arba'a rakaat, hendaknya engkau melakukan salat 4 rakaat. Kata Rasulullah, taqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitab, engkau pamanku di setiap rakaat membaca surat Al-Fatihah wa suratan, dan 1 surat. Di dalam hadis ini tidak ada ta'yin atau penentuan surat apakah setelah surat Al-Fatihah yang akan dibaca. Tapi yang jelas membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Fa idza faraghta minal qira'ah fi awwali rak'atin, jika engkau wahai pamanku telah melaksanakan pembacaan itu Fatihah dan surat di rakaat yang pertama, wa anta qa'im, dengan posisi masih berdiri, qulta, maka kamu membaca wahai pamanku, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Membaca bacaan ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 15 marratan, sebanyak 15 kali di saat berdiri. Thumma tarka, kemudian engkau ruku pamanku, fataqulaha, kemudian engkau membacanya kembali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa antarake, di saat engkau dalam posisi ruku, asyran, 10 kali. Di saat berdiri 15, di saat ruku 10. Thumma tarfa' ra'saka minar ruku', kemudian engkau mengangkat kepalamu minar ruku', dari ruku', artinya i'tidal sahabat. Fataquluha asyra, dan di saat i'tidal membaca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wallahu akbar, ya, sampai itu 10 kali sahabat. Thumma tahwi sajidan, kemudian engkau turun dengan sujud, dengan bersujud. Fataquluha, dan engkau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa anta sajid, dalam keadaan sujud, asyran, 10 kali. Thumma tarfa' ra'saka minas sujud, kemudian angkatlah kepalamu dari sujud, artinya duduk di antara 2 sujud. Fataquluha asyra, dan membaca bacaan wiritan tadi 10 kali. Thumma tasjud, kemudian engkau sujud lagi, fataquluha asyra, dan engkau membacanya 10 kali. Thumma tarfa' ra'saka, kemudian engkau mengangkat kepalamu, fataquluha asyra, maka engkau membacanya 10 di saat berdiri. Fadzalika khamsun wa sab'un, dan itu semuanya ada
75 kali fi kulli rak'atin, dalam setiap rakaat. Taf'al dzalika fi 4 kalimat fi 4 rakaat, kau lakukan itu dalam 4 rakaat. In istata'ta, jika engkau bisa wahai paman, antusalliha fi kulli yaumin marratan, jika engkau bisa, engkau laksanakan salat tasbih ini di setiap harinya 1 kali. Jika engkau mampu, faf'al, maka lakukanlah. Fa illam taf'al fa fi kulli jumu'atin marrah, jika engkau tidak mampu dalam setiap hari 1 kali melakukannya, maka lakukan salat tasbih ini di setiap Jumat 1 kali atau seminggu sekali, sahabat. Fa illam taf'al, jika engkau tidak bisa melakukan seminggu 1 kali, fa fi kulli syahrin marrah, maka di setiap bulannya usahakan tidak ditinggalkan melakukan salat tasbih 1 kali. Fa illam taf'al, jika engkau tidak bisa juga melakukannya dalam sebulan 1 kali, fa fi kulli sana marrah, usahakan dalam setahun engkau melakukan salat tasbih 1 kali. Fa illam taf'al, jika kata Rasulullah dalam setahun pun tak mampu melakukannya 1 kali, maka Rasulullah merekomendasikannya fa fi umrika marrah, usahakan dalam hidupmu, kata Rasulullah kepada pamannya, tidak dalam hidupmu pernah melakukan salat tasbih ini walaupun barang 1 kali. Qala al-Imam Asy-Sya'rani, berkata Imam Asy-Sya'rani, man kanat lahu hajah, barang siapa yang memiliki hajat, keinginan atau harapan atau keinginan, hajat, wa ahabba, kemudian ia menginginkan antugda, untuk cepat-cepat dikabulkan hajat atau keinginannya, fal yusallit tasabih, maka hendaknya ia harus melakukan salat tasbih ini. Wal yad'u fa innahu yustajab, dan hendaknya juga ia melakukan doa ini, dan hendaknya ia berdoa setelah melakukan salat tasbih itu, fa innahu yustajab, maka kata Imam Sya'rani, orang ini akan dikabulkan doanya. Wa kana Abdullah ibn al-Mubarak, dan Abdullah ibn al-Mubarak, seorang wali min awliyaillah, seorang yang dekat kepada Allah, yaf'aluha, melakukannya, wa tadawalaha as-salihun, dan juga tidak cukup dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak, tapi juga tadawalah as-salihun, ini diturun-temurunkan, diregenerasikan pengamalannya oleh orang-orang yang saleh secara bergantian, yatadawal, antara orang-orang saleh, ba'duhum min ba'd, dari sebagian mereka pada sebagian yang lain. Wa fihi taqwiyatun lil haditsil marfu', dan pengamalan ini adalah menjadi bagian pertimbangan yang membuat hadis ini kuat untuk dijadikan dan digolongkan sebagai hadis marfu'. Intaha. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa qad ra'a Ibnul Mubarak, dan sungguh telah berpendapat Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, wa ghairu wahidin min ahli ilm, dan juga bukan hanya 1 orang dari ahli ilmu, salat at-tasbih, salat at-tasbih pada kevaliditas, kekuatan atau kevalitan daripada salat tasbih. Wa dzakarul fadla fihi, dan mereka juga tidak cukup mengamalkan, tapi memberi semangat kepada orang-orang lain untuk melakukannya dengan menyebutkan al-fadla fihi, keutamaan di dalam melakukan salat tasbih. Demikian mungkin para sahabat dalam pertemuan ke-30, khususnya dalam masalah tata cara salat tasbih 4 rakaat dengan bisa dipisah setiap 2 rakaat salam, atau tidak, para sahabat, tidak dipisah.
Cuma lebih utama dipisah. Setiap rakaat salam dan salat lagi 2 rakaat. Begitu para sahabat. Cukup sekian pertemuan pada ke-30. Pertemuan ini semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.